sakit. Iya. Tapi tidak stabil. Coba bukan jalan gitu ya. Tapi sing rekam dah. Harusnya pun sih. Tapi jadi aneh bukan jalan. Jalan Andre. Jalan gitu. Jadi aneh bukan jalan. Benar-benar terus. Jalan. Jalan. Jalan Andre. Jalan. Gak apa, jalan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Kita melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala rahmatan wasi'ah, yang wafat tahun 852 Hijriah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa jenenge, jual beli mani ya, jual beli mani, bukan jual beli mani sih, jual beli ya sperma binatang ya, jual beli sperma binatang. Terus ada pertanyaan, terus ada jual beli apa, habalil habalah ya. Dan kemarin ada pertanyaan kan, yang pertama tentang bagaimana kalau misalkan yang diperjualbelikan itu adalah mani yang sudah diambil. Jadi gini, yang dilarang dalam hadis asbul fahl atau yang dibahasakan yang lainnya dengan dirobul jamal ya, itu adalah praktek di mana orang jahiliyah dulu menjual menyewakan pejantan untuk bisa membuai betina hewan yang lainnya. Nah, ini dilarang. Kenapa? Karena yang pertama, spermanya masih di dalam tubuh hewan tersebut. Yang dicari itu kan spermanya sebenarnya. Maka ini sama saja dengan menjual sesuatu yang tidak diketahui wujudnya, dan ini ada gharar yang besar, ada ketidakjelasan, dan itu dilarang. Yang kedua juga praktek membuahinya. Kan belum tentu kita sudah jual, belum tentu hewan ini bisa membuahinya. Maka ini sama saja juga sama gharar. Ada jahalah, ada ketidaktahuan, makanya dilarang praktek. Nah, maka kalau misalkan yang ditanyakan kemarin, bagaimana kalau misalkan sperma hewan itu sudah diambil, kemudian disuntikkan ke telurnya, sel telur rahimnya dari hewan betinanya, yang mana ini dibahasakan dengan masa modern itu disebut dengan inseminasi. Mbuni basa cara Jawa apa? Kawin suntik ya. Dikawin suntik. Kalau bahasa modernnya itu inseminasi. Nah, jadi sperma dari pejantan diambil, kemudian disuntikkan ke sel telurnya betina. Maka kita katakan ya, di sini praktek seperti ini diperbolehkan. Alasannya kenapa? Yang pertama, mani di sini ada wujudnya. Dan kita sampaikan menurut jumhur para ulama, mani itu adalah suci. Maka dia tidak masalah menjadi sebuah komoditas jual beli. Dia suci. Ya. Yang kedua, amaliyah ini bahasa Arabnya talqih sinai. Inseminasi itu talqih sinai. Ya. Amaliyah talqih sinai ini diperbolehkan juga dan tidak masalah. Maka mengambil upah, karena itu kan nyuntik itu kan butuh keahlian dan seterusnya. Mengambil upah dari itu juga nggak masalah. Ya. Jadi ala kulli hal, maka hal semacam itu diperbolehkan. Itu untuk jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua kemarin tentang apa nih? Telur yang dibuai. Oh ya, masalah bagaimana kalau misalkan orang jual telur, kemudian si pedagang telurnya mengatakan ini telur yang sudah dibuai. Maka kita sampaikan jual belinya sah. Kenapa jual belinya sah? Karena di sini produk yang diperjualbelikan itu jelas, ada wujudnya, ya, ada bendanya. Adapun tambahan keterangan itu sama seperti orang menjelaskan
apa istilahnya itu ya, spek dari sebuah benda. Ini spek yang ini. Maka hukum asalnya orang menjelaskan sifat atau spek yang dikandung dari benda itu, maka nggak masalah. Seperti kita menjual misalkan motor misalkan. Ya motor ini dijelaskan bla 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 bla. Ya. Maka sama telur ini dijelaskan speknya. Telur ini bukan telur biasa tapi sudah dibuahi dan seterusnya hingga dia itu bisa digunakan untuk dianakkan lagi. Ya. Maka ini katakan jual belinya tetap sah. Bagaimana kalau misalkan si penjualnya bohong? Misalkan ternyata ditetesno kok gak netes. Misalkan, wah ini berarti bisa jadi bohong atau bisa jadi memang qadarullah. Jadi gagal kan ya. Kalau misalkan memang bohong, maka ya pelaku yang bohong tadi yang berdosa. Kita berhak untuk ngambil uang kita karena kita sudah dibohongi. Dan itu termasuk jual beli yang ada aibnya. Kita punya hak untuk apa? Membalikan barang karena ada aib. Fa'ala kulli hal, jual beli semacam itu telur yang apa istilahmu ini? Telur fertil ya, telur fertil sama non fertil. Maka diperbolehkan dalam syariat. Kenapa? Karena barangnya jelas. Adapun penjelasan ini sudah divertilkan ya, bahwa ini gampangannya gitu. Maka ini hanya penjelasan spek daripada telur tersebut. Maka tidak mempengaruhi, tidak ada hubungannya dengan masalah asbul fahal. Kemudian ada yang saya ingin jelaskan lagi. Yang ketiga, kemarin saya menjelaskan tentang baik habalil habalah. Saya jelaskan ini salah satu praktek jahiliyah di mana bentuknya jual habalil habalah ini adalah seorang itu menjual indukan, juga menjual anak yang ada di dalam perut induknya, dan menjual nantinya anak daripada anaknya itu. Jadi menjual sesuatu yang ada wujudnya, indukannya ada wujudnya, dan menjual sesuatu yang tidak ada wujudnya. Maka ini dilarang, dan ini salah satu bentuk daripada baik habalil habalah. Termasuk juga baik habalil habalah yang kemarin saya belum jelaskan. Ini juga termasuk bentuk habalil habalah. Gimana itu? Dia menjual hewan dan dia memberikan batasan waktu untuk membayar sampai hewan ini melahirkan atau hewan ini melahirkan dan hewan yang dilahirkan melahirkan lagi. Jadi misalkan gini, misalkan Bahrul punya ya wedhus lah, punya kambing. Saya transaksi, ya saya mau beli ke Bahrul, ya kambing, ya kambing ini tak beli, ya tak beli. Tapi kasih saya tempo. Kasih saya apa? Tempo untuk bayar. Sampai kapan? Sampai wedhus iki manak. Terus anak iman amaneh. Maka kita katakan hukum asalnya jual beli tempo semacam ini yang disebut dengan bai'ut taksid, kredit. Itu boleh. Itu apa? Boleh. Tapi harus dengan ukuran yang diketahui. Entah itu tak sahur misalkan 10 kali. Atau tak sahur sampai 2 tahun kas, ini boleh. Tapi ini jual belinya tempo dan akhir temponya nggak diketahui. Maka para ulama juga memasukkan ini dalam kategori baik habalil habalah. Nah ini yang zahir daripada hadis ini, ila hingga gitu ya, hingga melahirkan onta itu kemudian melahirkan lagi. Ini zahirnya adalah bentuk yang kedua tadi. Jadi memberikan tempo tapi temponya nggak diketahui kapan. Kenapa ini nggak diperbolehkan? Hikmahnya karena pasti nanti akan terjadi persengketaan. Ketika orang tadi nggak bayar kan, ya kan aku misalkan wedhusnya mati loh, terus ya apa? Kapan lahirannya kalau wedhusnya mati kan jadi gak jelas ini kan. Oh ya, aku kan nyampaikan saya yo sak duweku, wah dan sak duwemu iki kapan? Maksudnya nggak ada kejelasan dalam jual beli ini. Dan termasuk hal yang harus diperhatikan dalam jual beli adalah kejelasan dari satu hal, entah kejelasan tempo, entah kejelasan berapa mau ininya. Ya. Maka kalau misalkan kredit tapi sampai kapan? Yo sampai kapan ya? Misalkan sampai aku rabi misalkan. Dia kan belum tentu kapan rabimu kan ngerti. Ini nggak boleh. Kenapa? Ada jahala, nggak boleh, batasan itu ada jahala. Fa'ala kulli hal semacam itu. Sekarang kita masuk ke hadis berikutnya, ya masih dalam jual beli ya. Hadis nomor 677. Nah, silakan. Karena waduh dari rumah
Walau dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim. nahan marah an bai'il wala dan dari menjual apa Ustaz? Hak wala. Al-wala, iya, hak wala. Heeh. Wan hibatihi dan dari penghibahannya. Memberikannya. Memberikannya. Dan dari memberikannya. Muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim. Taib. Hadis berikutnya wa anhu dan dari siapa ini? Ibnu Umar. Ibnu Umar. Wa anhu dan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu naha melarang. Melarang apa? An bai'il wala, dari menjual hak wala. Hak wala sudah kita jelaskan cukup panjang kemarin. Ya. Maka dilarang ya oleh Nabi menjual hak wala wa an hibatihi dan memberikan hak wala. Dan memberikan apa? Hak wala. Misalkan kita sudah membekas budak, kita punya hak wala. Terus ada orang kita mau jual, saya mau jual hak saya, hak wala saya ke budak, mantan budak ini. Maka ini nggak boleh. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Maka hadis ini memberikan faedah satu pelajaran saja. Apa itu? Ya, yang termasuk jual beli yang diharamkan adalah jual beli wala. Ya, adalah jual beli apa? Hak wala pada budak. Ya. Dan diharamkan pula memberikan hak wala. Dan diharamkan pula memberikan hak wala. Ya. Nah, kalau misalkan sudah terlanjur diperjualbelikan, ya jual belinya nggak sah. Artinya nggak sah gimana? Maka ya hak wala tetap pada orang yang membebaskan budaknya dan uangnya tetap milik si pembeli, bukan pindah hak milik. Ya, itu dampak daripada apa? Kalau jual beli itu tidak sah. Allah Taala alam. Ya, ini nggak perlu kita perpanjang lebar karena terus kau ono kasusnya nang gini. Terus, Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati menjual dengan cara melempar batu. Iya. Wa an bai'il gharari dan menjual dengan cara gharar. Iya. Muslim. Taib. Maka hadis ini, hadis 678. Qala wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau bersabda, naha Rasulullah SAW melarang an bai'il hasah, dari jual beli hasah. Ya. Taib, jual beli hasah itu apa? Jual beli hasah itu adalah salah satu bentuk atau gambarannya ya. Orang pada zaman jahiliyah, mereka ketika milih barang dengan kerikil, maka kemana kerikil itu jatuh, maka barang itu yang harus dibeli dan penjual harus menjualnya. Jadi untung-untungan. Nek pas tepak oleh sing apik yo apik, nek oleh sing elek ya elek. Jadi gitu. Ini namanya jual beli hasah. Ya mirip ambek ngepres. Mirip ngepres ya. Makanya kita sampaikan termasuk perjudian. Ya, termasuk perjudian. Dan ini banyak terjadi ya di sekolah-sekolah ya kan. Pris-prisan. Ini pris-prisan sebenarnya nggak boleh. Pris-prisan apa? Tidak boleh karena itu perjudian. Ya. Nah, ini jual beli hasah. Nabi melarang. Hikmahnya apa melarang? Karena tadi itu masuk unsur perjudian. Gambling. Iso untung, iso buntung kan gitu. Ya. Wa an bai'il gharar, dan melarang dari jual beli gharar. Apa jual beli gharar itu? Jual beli yang tidak ada kejelasan. Jual beli yang tidak ada kejelasan. Baik dari barang yang dijual ya. Baik dari barang yang dijual atau harga yang diberikan. Maka ini jual beli gharar intinya adalah jual beli yang ada ketidakjelasan. Jadi dalam jual beli itu harus jelas. Harus apa? Harus ada kejelasan. Baik. Contoh misalkan jual beli gharar, ya jual beli yang apa ya? Penuh dengan ketidakjelasan. Misalkan orang punya tambak, kemudian dia langsung berakad, saya jual semua ikan yang ada di tambak ini, dan dia nggak tahu jumlahnya berapa, iwake jeneng jero banyu. Dia belum angkat, belum ketahui, kemudian sudah dijual, dikasih harga dan seterusnya. Ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, maka ini apa?
tidak diperbolehkan. Ya. Kenapa? Karena ada gharar. Bisa jadi ketika sudah diteken harga, ternyata yang hasilnya lebih banyak. Akhirnya yang tuku rugi. Akhirnya yang ngedol rugi. Kudune duwe luwih akeh, ternyata dia dapat sedikit. Atau ketika diteken harga, ketika diambil ikannya, ternyata hasilnya sedikit. Iya. Akhirnya yang penjual untung, yang pembeli rugi. Ini gharar namanya. Gharar itu penuh ketidakjelasan. Maka nggak boleh. Ya. Atau misalkan apa? Misalkan termasuk yang dibuat contoh oleh para fuqaha, misalkan menjual hewan yang kabur. Hewan kabur dijual. Makin nggak boleh. Kenapa? Ada gharar jelas. Duwe manuk apik misalkan. Ucul. Ya, misalkan ada di atas genteng. Kita kenal dengan orang yang apa ya, sudah memang ahli, meskipun seahli apapun ya. Dia ahli dalam nangkap. Ya, dia ahli dalam nangkap. Kemudian dia mengatakan kepada si pemilik burung, "Manukmu sing ndukur tak tukuni saiki." Tak cekel. Misalkan, kita katakan jual beli nggak sah. Kenapa? Karena ada gharar, gurung mesti iso nyekel. Lu aku wis ahli, sak ahli-ahli ini takdir Allah nggak bisa dikalahkan. Iso ae mana yo ucul demo ilang ya apa ayo. Ya, maka ini juga nggak boleh. Ini apa? Juga nggak boleh. Jual beli gharar. Ya. Namun para fuqaha ya mengecualikan dalam jual beli gharar. Apa itu? Ketika tingkat ghararnya, tingkat ketidakjelasannya itu ringan dan dia tidak inti daripada benda itu. Ini diperbolehkan. Misal, contoh. Contohnya misalkan orang beli rumah. Pertanyaannya, bangunan rumah apakah semuanya bisa dilihat? Tidak. Ada yang tidak bisa dilihat. Contoh apa? Pondasi. Masa gak tengok keduk. Iki pondasune watu temen atau watu kombo misalkan. Kita gak mungkin di keduk dan seterusnya. Maka di sini kita sampaikan jual beli rumah, lu ada ghararnya apa? Pondasinya nggak kita ketahui. Maka mengatakan lu nggak masalah. Kenapa? Yang pertama karena ghararnya tingkat ringan. Kemudian yang kedua, benda yang gharar itu bukan inti daripada benda itu, tapi dia cuma ngikut saja, maka nggak masalah. Maka tidak masalah. Ya. Nah, termasuk juga orang membeli hewan dan hewan itu hamil, maka dia beli hewannya. Saya beli hewan ini, loh, tapi ada unsur ghararnya apa? Ada kandungan hewannya itu. Iya kan, hewannya kan nggak kita ketahui, maka kita sampaikan, oh nggak masalah, dia ngikut indukannya, dia ngikut apa? Indukannya. Maka yang kita beli adalah hewannya itu. Adapun yang ngikut ya sudah terserah, nggak masalah. Itu yang diberikan contoh oleh para ulama. Ya. Nah, termasuk juga yang masuk dalam segi gharar adalah menjual sesuatu yang ditutupi oleh sesuatu lain. Tapi sesuatu yang menutupi untuk kemaslahatan isinya. Contoh, orang beli buah, buah semongko, buah duren, buah nongko. Ketika kita beli, kita kan belum tahu isinya. Ini kan gharar kan. Tapi para ulama menyampaikan ini tidak masalah. Ya, ini dimaafkan. Gharar yang dimaafkan. Ada gharar yang dimaafkan. Kenapa? Karena memang penutupnya itu untuk maslahat daripada barang yang dijual. Maslahat daripada barang yang dijual. Ya. Maka ketika dijual buah itu, ya, dia orangnya ngasih sampel saja, ngasih sampel terus ngambil barang yang baru. Enggak masalah. Enggak masalah. Kenapa? Karena ini memang sudah diciptakan Allah semacam itu. Sebagai pelindungnya. Ya, maka ini dimaafkan. Gharar yang dimaafkan. Ya. Taib, fa'ala kulli hal, ini adalah salah satu jenis jual beli gharar dan tadi ada yang dikecualikan. Ya, dikecualikan diantaranya adalah kalau ghararnya itu ringan atau ghararnya itu adalah ikut daripada benda yang dijual tapi benda yang dijual jelas. Jadi ghararnya bukan inti tapi pengikut saja.
Atau yang ketiga, ya, gharar ini dimaafkan karena memang itu sudah sesuatu yang memang harus ada di situ sebagai penutupnya dan diciptakan Allah. Gitu. Maka ini dimaafkan. Nah, misalkan wong dodol ndok. Masa kudu dipecahi siji-siji kan nggak mungkin. Ya nggak tahu. Maka ini dimaafkan. Jual beli gharar, jual beli macam meskipun ada gharar ini dimaafkan. Kenapa? Karena sudah dia menjadi penutup khilqatan. Sudah diciptakan Allah semacam itu, makanya nggak masalah. Ya. Jadi ada gharar-gharar yang tidak diperbolehkan, ada yang dimaafkan. Maka hadis ini memberikan pelajaran pada kita. Apa pelajarannya? Ya, pelajarannya adalah termasuk yang dilarang adalah jual beli gharar. Dengan penjelasan saya tadi yang panjang lebar. Jual beli gharar dengan penjelasan yang panjang lebar. Ya, maka kalau jual beli gharar, maka ini tidak disahkan, tidak diperbolehkan kecuali dalam gharar-gharar yang dikecualikan. Ya, kecuali dalam gharar yang dikecualikan. Wallahu taala a'lam. Terus misalnya wanhu dan dari Umar radhiyallahu taala Sholat berkata, nah Rasulullah telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanhu dan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man istara barang siapa yang menjual ta'aman makanan, fala maka janganlah dia menjualnya hatta hingga yaktalahu menakarnya. Muslim, hadis riwayat Muslim. Baik, hadis berikutnya. Wa anhu dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau berkata, man ishtara siapa yang sudah membeli ta'aman, bahan makanan. Ya. Kenapa kok saya terjemahkan bahan makanan? Soalnya nanti ada tulisannya ditakar. Kalau ditakar itu biasanya adalah biji-bijian. Ditakar gitu. Kalau sudah membeli bahan makanan, fala yabi'u maka jangan dia jual hatta yaktalahu hingga dia takar dulu. Dalam artian gini, sebagian praktek jual beli yang terjadi di zaman Nabi, ada orang datang ke petani, ya, ada orang datang ke petani, kemudian dia ngomong ke petaninya, ya, dari hasil panen yang didapatkan, dia ngomong, cak, aku tak tuku berase, tak tuku gabahe, misalkan 3 kilo, ya. Aku beli 3 kilo. Tapi cuma sekedar omongan. Cuma apa? Sekedar omongan. Uang sudah dikasih, barang belum dicekel, barang belum dipegang, dan belum ditakar. Kemudian orang ini pulang. Orang ini apa? Pulang. Jadi dalam artian, dia sudah ngasihkan uang. Tapi dia belum menguasai barang. Barang belum ada di bawah kekuasaannya. Sudah dimiliki, tapi masih di tangan orang lain, gitu gampangannya. Ya. Terus dia pulang, ketemu orang, ya. Terus dia jual gabah yang 3 kilonya tadi ke orang itu. Maka kata Nabi ini dilarang. Kata Nabi apa? Ini dilarang. Ya. Kenapa? Kata Nabi, siapa yang membeli bahan makanan, maka jangan dijual dulu sampai dia sudah tahu takarannya. Dalam artian dia sudah menguasai barangnya, ya. Dalam artian meskipun belum dibawa pulang, itu sudah tahu ini loh barang saya, ya. Ini loh barang saya. Bukan nang gudang kono misalkan, lo wis ditakar tak gorong, wis dibungkus tak gorong, nggak tahu ya. Maka ini tidak boleh, ya. Maka apa? Tidak diperbolehkan. Oleh karenanya dari hadis ini juga para ulama membahas satu pembahasan apa itu? Termasuk, ya. Termasuk jual beli yang dilarang adalah jual beli barang namun barang itu belum dikobet. Apa sih dikobet itu? Barang itu belum di bawah kekuasaan si pembeli. Ini termasuk jual beli yang terlarang. Dia menjual barang tapi barang tersebut belum di bawah kekuasaan si pembeli. Ya. Ini termasuk jual beli yang dilarang. Contoh misalkan, ya, contoh misalkan, saya beli motor di dealer, uang sudah saya kasih, kunci belum di saya, motor masih dalam dealer, terus tak tinggal mulih.
belum dapat ya apa motornya saya masih kuncinya masih di sana, apalagi surat-suratnya kan karya. Maka ini namanya saya sudah jual beli, namun saya belum qobd barang. Qobd itu apa? Qobd itu menguasai. Iya, belum menguasai barang. Maka kemudian saya pulang, saya nggak boleh menjual barang saya ini, meskipun sudah milik saya, tapi saya belum menguasai. Kalau ditanya, Ustadz hikmahnya apa? Hikmahnya, karena ini ada unsur ketidakjelasan juga. Kok bisa unsur ketidakjelasnya dari mana? Karena barang itu belum kita kuasai. Bagaimana kalau misalkan barang itu hilang? Iya kan? Bagaimana barang kalau misalkan barang itu rusak? Karena belum kita kuasai. Ya secara asal belum kita kuasai. Maka itu menjadi ada sisi horornya, ada ketidakjelasan. Ini juga dilarang. Makanya para ulama melarang hal tersebut. Melarang hal tersebut. Nah sekarang tanya bagaimana kalau misalkan dia adalah apa misalkan itu ya? Bagaimana kalau dia menjual? Ini berbeda ya, saya jelaskan. Ini berbeda kalau misalkan dia menjualkan barang orang lain. Karena statusnya di sini, ya misalkan ya ada orang punya barang, saya disuruh jualkan. Makanya saya jual. Tapi ini barang kan bukan di bawah kekuasaan saya. Barangnya ada di orang lain kan, tapi saya menjualkan. Ada yang mau beli? Ya, ada. Ya. Kemudian kita ya transaksi, kemudian saya sampaikan, pokoknya silakan. Maka di sini kita sampaikan ini tidak masuk dalam jual beli barang sebelum qobd. Kenapa? Karena orang ini ya, orang yang apa namanya? Yang menjualkan tadi, ya menjualkan tadi sebenarnya adalah perpanjangan tangan dari si pemilik barang. Beda loh ya, perpanjangan tangan dari apa? Pemilik barang. Kenapa? Karena dia sebagai wakil. Ya, dia sebagai apa? Wakil daripada si pemilik barang, dan pemilik barang sudah qobd barangnya. Maka nggak masalah. Ya. Tapi kalau kasus yang ini tadi, jual beli barang tapi dia belum menguasai barang, nggak ada perpanjangan tangan di situ. Barang itu milik dia memang, tapi nggak ada di dia. Gitu. Nggak ada di dia. Tapi kalau yang kasus kedua yang tidak termasuk dalam hal ini, dia ini menjualkan barang, barangnya punya orang, dia nggak qobd, tapi dia perpanjangan tangan dari si pemilik barang. Dia wakilnya, maka nggak masalah. Ya, ini namanya namanya wakalah gitu ya, perwakilan, memang nggak masalah. Ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya. Fala kulihal, faedah di sini apa? Ya, termasuk ya, jual beli yang terlarang adalah menjual sesuatu yang belum dikuasai, dalam kurung qobd bahasanya tadi. Ya, dalam kurung apa? Qobd. Ya. Nah, qobd itu dilihat dari apa? Menguasai itu diukur dari apa? Dikembalikan pada uruf masyarakat. Dikembalikan pada apa? Adat masyarakat. Misalkan orang disebut sudah menguasai daripada rumah misalkan. Dari mananya? Dia sudah dapat kuncinya. Dia sudah dapat apa? Sudah dapat kuncinya. Ya, maka disebut apa? Sudah menguasai. Ya. Nah, atau misalkan orang beli tanah misalkan. Ya, orang apa? Beli tanah. Ya, paling enggak ya ada nggak harus sertifikat ya. Karena sertifikat yo kadang kurang mesti omah ono sertifikat. Yang penting ada surat yang menjelaskan itu miliknya itu. Karena kunci kan kunci ini maksudnya. Ini lemah kan kunci itu kondi. Yang penting ada apa? Ada bukti bahwasanya itu sudah milik dia. Nah, itu ukuran qobd. Nah, kalau bahan makanan apa? Ya bisa dilihat kalau sudah ditakar. Berarti wis didewekno iki wae risiko misalkan. Oh, ngerti berarti oh wis. Masa sih aku titip sih, tapi kan sudah tahu wujudnya itu loh. Benar kan tahu. Jadi qobdnya itu kembali kepada masing-masing. Tapi kalau belum diqobd nggak boleh dijualkan lagi. Wallahu taala a'lam. Hadis berikutnya. Berikutnya waduh dan dari rumah radhiyallahu anhu qala berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi wasallam an bay'ataini dari dua penjualan. Di bayatin dalam dua akad penjualan dalam satu penjualan. Rawahu Ahmad wa Nasai dan Nasai, wa Sahih Tirmidzi dan Nasai dan Tirmidzi, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban, wa Abu Dawud dan dari Abu Dawud,
Man ba'a, siapa yang menjual menjual bai'atin ini dengan dua penjualan bai'atin dalam satu akad. Falahu maka baginya au kasuhuma itu apa Ustaz? Au kasuhuma ini tadi belum tak cari ya arti ini sih. Di syarahnya juga nggak ada penjelasan ya. Coba tak lihat di Al-Waqs. Ini Al-Waqs yang Waqsun yang paling murah. Yang paling murah. Kalau maka baginya au kasuma adalah yang paling murah dari duanya, riba atau riba. Baik. Hadis berikutnya qala wa anhu, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, naha Rasulullah, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini, dari dua jual beli, fi bai'ah, di dalam satu jual beli. Nah, ini gimana? Nanti saya jelaskan. Rawah Ahmad wa Nasa'i, hadis riwayat Ahmad dan Imam Nasa'i, wa Sahawi Tirmidzi, dan Sahih Imam Tirmidzi, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Wal Abi Dawud, dan dalam riwayat Abu Dawud, man ba'a, siapa yang menjual bai'ataini, dua jual beli, fi bai'atin, dalam satu jual beli, falahu maka baginya au kasuhuma, adalah yang paling murah dari dua jual beli, au riba, atau kalau tidak maka dia mengambil riba ya. Kalau tidak maka dia mengambil riba ya. Baik. Fala kulihal ya, fala kulihal. Maka di sini ada larangan tentang melakukan atau melakukan dua jual beli dalam satu akad jual beli. Melakukan dua jual beli dalam satu akad jual beli. Bentuknya bagaimana? Ya, bentuknya bagaimana? Maka bentuknya ada dua. Ada dua model yang disebutkan oleh para fuqaha. Model yang pertama, orang itu menjual, ya orang itu apa? Orang itu menjual, namun dia mempersyaratkan yang membeli barang darinya harus juga menjual satu barang. Jadi ini dua jual beli dalam satu akad. Misalkan ada A dan B. A ini jual HP. A apa? Jual. Misalkan saya sama Andri lah misalkan. Saya kepingin beli ayamnya Andri. Ya. Saya pengen beli ayamnya Andri. Dan Andri pengen beli kambing saya. Saya kepingin beli ayamnya Andri. Cuma saya eman jual kambing saya. Jadi Andri kepingin tuku wedhusku, tapi aku eman, tapi aku kepingin tuku wedhus kepingin tuku PTA Andri. Maka ketika saya menawarkan ya kepada Andri, ya apa nek PT-mu tak tuku. Maka Andri mengatakan, PT-ku tak dol, tapi syaratnya wedhusmu dol nang aku. Maka ini dalam satu akad ada jual beli. Itu bentuk yang pertama ya. Maka para ulama mengatakan bentuk ini juga nggak boleh. Kenapa? Karena isyarat yang batil. Syarat yang batil. Ya, maka nggak boleh seperti itu. Ya, jual belinya nggak sah. Ini gambaran pertama. Gambaran yang kedua, orang itu berakad dengan dua harga. Gimana dua harga ini? Misalkan saya ingin beli Andri, beli ayamnya lah misalkan. Maka ketika saya beli ayammu tak beli nih gitu misalkan. Kemudian Andri mengatakan saya jual ya misalkan saya jual 100.000 cash atau saya jual 200.000 nyicil dua kali misalkan. Maka ini dua harga. Dari sini sebenarnya boleh saja sah kalau misalkan saya langsung milih, oh ya wis saya beli nyicil, jadi saya sudah milih, ini nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika saya berakad, Andri memberi pilihan, langsung saya terima, ya wis tak tuku, tapi saya nggak milih. Kemudian saya sudah berakad, wis tak tuku, sudah selesai. Maka akad ini nggak jelas.
Kenapa nggak jelas? Karena di situ masih ada 2 harga, saya belum milih. Maka akad ini nggak jelas, maka tidak dianggap sah akad ini. Nah, ini bentuk yang kedua, tafsiran yang kedua. Nah, kalau tafsiran yang kedua, apa yang harus dilakukan? Tafsiran yang kedua, kata Nabi di sini, man ba'a bai'ataini fi bai'ah falahu aukasuhuma. Maka boleh dia milih yang paling murah misalkan. Dia boleh milih yang paling. Dalam artian, setelah itu dianggap saja akad yang pertama ini batal, kemudian dia langsung milih, aku mang tuku gawe apa? Saya beli cash saja gitu. Kita akad ulang gitu. Tak tuku cash gitu. Oh ya sudah, dikasihkan. Saya kasih cash. Jadi bikin akad ulang. Solusinya apa? Bikin akad ulang. Karena akad yang pertama belum jelas saya pilih yang mana, sudah saya iyai. Ya, sudah saya iyai. Dan saya nggak jelas iyai dengan yang mana. Soalnya apa? Kalau nanti dibiarkan, kemudian tiba-tiba saya bayar, ya, bisa jadi saya menganggap itu adalah sebagai bentuk pelunasan karena 100.000 taruhlah. Besoknya saya datang, niki 100.000. Nanti piti. Duh. Kan 200.000, iki nyicil pertama. Loh, aku njaluk sing cash. Loh, kamu enggak ngomong sing cash kok. Lah akhirnya apa? Debat, ketidakjelasan. Maka perlu hal semacam ini supaya lebih jelas. Makanya satu hal yang penting dalam muamalah itu akad kalau bisa sejelas-jelasnya di awal. Ya, supaya tidak terjadi ini tadi persengketaan dan macam-macam. Ya. Jadi seperti itu. Fa'ala kulli hal, hadis ini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Bahwasanya termasuk jual beli yang terlarang adalah melakukan transaksi 2 jual beli dalam satu akad dengan gambaran yang sudah saya gambarkan tadi, ya, dengan gambaran yang sudah saya gambarkan tadi. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam.